Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama, mungkin ini yang pertama dalam sejarah Miftahul Huda 2 kita melakukan sholat Jumat di kompleks pesantren, dan kita biasanya bergabung di masjid desa. Tentu para santri bertanya dari sisi kaidah hukum. Yang pertama, dalam kaidah hukum Islam, dalam ilmu usul fikih itu dikenal ada yang disebut dengan rukhsah. Definisi rukhsah itu intiqalul hukmi minasyakli ila sahli, berpindahnya hukum dari sulit menuju mudah. Jadi berpindahnya hukum dari sulit menuju mudah. Nah, rukhsah itu muncul ketika ada beberapa hal. Yang pertama, ketika terjadinya ada ilah-ilah hukum atau asbab-asbab hukum yang mengakibatkan dosa itu terjadi. Yang pertama, madorot. Apa yang pertama? Madorot. Makanya ada satu kaidah yang menyatakan ad-darurat tufihul mahdurat. Kemadaratan itu jadi memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang tadinya dilarang karena muncul madarat, maka itu menjadi boleh. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ada satu kaidah hukum lagi, kaidah hukum yang terdapat di dalam usul fikih mengatakan al-hukmu idza doko ifsasak. Kasus hukum ketika permasalahannya itu semakin doko itu sempit, doko itu bermakna masyarakat, maka penyelesaiannya hukumnya menjadi lebar dan menjadi luas. Nah, itu kaidah hukumnya. Selanjutnya, contoh kasus ketika hukum ini yang tadinya sempit menjadi luas, atau sesuatu yang tadinya dilarang menjadi boleh. Sholat itu tidak boleh disatukan.
Contoh asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, itu tidak boleh disatukan. Tetapi dalam kondisi tiga hal, maka sholat 4 ini selain bisa disatukan pelaksanaannya, bisa juga dikosor, yaitu sholat rubaiyah, sholat yang bangsa 4 rakaat. Ketika muncul 3 alasan, satu ketika safar, ketika apa? Safar dalam perjalanan. Yang kedua, ketika turunnya hujan, cuma di kita jarang dilaksanakan. Dan yang ketiganya ketika sakit. Maka yang tadinya sholat asar harus tepat pada waktunya, itu bisa ditarik. Asar bisa ke duhur, namanya jamak takdim. Duhur bisa ke asar, namanya jamak takhir. Maghrib bisa ditarik ke asar, ke isya, namanya jamak takhir. Atau isya ditarik ke maghrib, namanya jamak takhir. Plus sholat yang rubaiyah 4 rakaat itu bisa dipotong menjadi 2, namanya qasar. Jadi kalau maghrib nggak bisa, jadi 1,5. Pas ruku yang kedua, assalamualaikum, nggak bisa. Atau subuh dipotong menjadi 1. Jadi ini qasar khusus hanya pada rubaiyah. Paham semuanya? Atau dalam kasus daging monyet itu, daging ular itu kan haram dengan ada ilatnya. Satu, ada ilatnya istiqdar karena beliau atau sesuatu termasuk binatang buas. Tetapi ketika penyakit itu tidak ditemukan obatnya kecuali dengan ular, maka mengkonsumsi ular menjadi boleh. Ini namanya rukhsah, intiqalul hukmi minasyakli ila sahli, berpindahnya hukum dari berat menjadi ringan. Karena ada apakah tidak usul ad-darar tubihul madhur. Nah, apa kemudaratan yang terjadi hari ini adalah berkaitan dengan virus COVID-19 ini. Dan para dokter, para ahli telah menyatakan bahwa salah satu faktor penyebaran virus COVID-19 ini adalah lewat sentuhan tangan dan kerumunan orang. Sentuhan tangan dan kerumunan orang, sehingga orang yang bersentuhan kulit juga berkerumun di jarak 1 meter, maka itu bisa terindikasi kuat bisa mewabahnya, tertularnya COVID-19. Nah, ini kan masih berkerumun ini para santri putra Tarwosus juga hostel ini di kategori ada di sekitaran 2000 orang ini hari ini. Nah, ini kan masih berkerumun. Pertama, santri Mitauda 2 sudah 2 minggu ini kita melakukan karantina atau lockdown, sehingga kita tidak lagi bersosialisasi dengan orang tua, kita tidak lagi bersosialisasi dengan masyarakat pedagang sekalipun. Nah, ini kita alhamdulillah sudah steril dan insya Allah steril semuanya. Nah, oleh sebabnya Jumatan yang kita lakukan biasanya di masjid desa, kita mengikuti fatwa arahan para ulama untuk melokalisir, karena setiap makhluk Allah itu punya cara untuk menghindarinya. Jika kalau kalian bertemu dengan seekor ular, kira-kira kalian berdekatan atau lari? Lari. Dan itu sesuai dengan arahan Rasul. Parli minal majidumi firoroka minal asad. Kaburlah kalian dari penyakit yang mewabah seperti kaburnya kalian ketika bertemu dengan seekor singa. Nah, COVID-19 ini cara kaburnya kalian lari menjauh, tidak boleh berkerumun dengan orang, dan tidak boleh kita bersentuhan tangan. Sholat Jumat ini yang menurut pendapat Imam Syafi'i, pertama adalah tidak boleh mendirikan sholat Jumat ketika adan yang satu dengan adan yang lainnya masih terdengar. Dan karena spektrum ini saya kira jaraknya sudah terdengar di beberapa kilometer. Yang kedua, sholat Jumat ini menurut pendapat Imam Syafi'i boleh ditinggalkan menurut jumhur para ulama ketika terjadinya wabah. Sehingga di zaman para sahabat sekalipun ketika terjadinya wabah ini,
dalam adanya itu ada ucapan shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, santri ini tidak menghentikan sholat Jumat, tetapi memindahkan dari kerumunan masyarakat luar, karena dikhawatirkan ketika kita sholat masih dilakukan di masjid desa, maka tamu dari luar daerah, terutama dari daerah-daerah yang sudah terpapar dan pemerintah telah menetapkan sebagai KLB, Kota Tasikmalaya tadi pagi sudah ditetapkan menjadi KLB oleh Pemkotnya. Begitu juga Bandung, begitu juga Cirebon, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, itu sudah ditetapkan, juga Karawang sudah ditetapkan sebagai zona-zona oleh pemerintah yang rawan terpapar. Nah, kita untuk sholat di masjid desa ini adalah bagian daripada menghindari adanya COVID-19, maka kita laksanakan sholatnya di kompleks pesantren ini. Dan insya Allah saya tegaskan bahwa jikalau ada rumor santri Miftahul Dua sudah terkena COVID-19, itu adalah hoax, itu adalah hoax. Yang sudah positif itu adalah istrinya AEB, yaitu positif hamil 3 bulan. Ya, itu bukan virus, itu ada semacam virus khusus, nah, sehingga mengakibatkan positif. Jadi paham semuanya, Pak? Al-hukmu idza dhaqa'id tasah. Hukum ketika pelaksanaannya sempit, maka penyelesaiannya menjadi luas. Selanjutnya ad-darurat tubihul mahdurat. Dan selanjutnya ada kaidah ad-darar yuzalu, kemudaratan bisa dihilangkan. Dan ketika kita berupaya pindah dan sudah izin dengan berbagai pihak untuk dilaksanakan ini, insya Allah ini dalam rangka menghilangkan kemudaratan. Insya Allah, Pak semuanya.